pemirsa, selamat datang di channel Insting Keuangan Nusantara. Bersama saya Tridara Puspita dan ini adalah Ekonomi Update Today. Pada edisi kali ini, kami akan mengupas kinerja salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk, dengan total aset yang mencapai lebih dari 17 triliun dan laba bersih yang menembus 3,3 triliun hingga kuartal ketiga 2025. Perusahaan ini terus menunjukkan performa yang kuat di persaingan industri yang ketat. Nanti rekan kami Eka Cahya Lestari dan Anissa akan melaporkan secara langsung mengenai struktur grup perusahaan, goodwill dan transaksi pihak berelasi, serta perubahan kepemilikan saham yang terjadi sepanjang tahun 2025. Untuk laporan selengkapnya, kita beralih ke rekan kami Eka Cahya Lestari. Silahkan Eka. Baik, terima kasih Dara. Pemirsa, saya Eka Cahya Lestari melaporkan mengenai struktur grup dan komposisi kepemilikan saham PT Unilever Indonesia Tbk per 30 September 2025. Unilever Indonesia berada di bawah kendali Unilever Global melalui induk usaha bernama Unilever Indonesia Holding BV atau UIH yang berkedudukan di Belanda. Inilah pemegang saham mayoritas perseroan. Berdasarkan laporan kepemilikan saham, UIH BV menguasai 85% saham perseroan. Sementara itu, masyarakat atau publik pemegang 14,6% dan 0,4% lainnya merupakan treasury shares atau saham treasury. Jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024, kepemilikan publik sebelumnya sebesar 15%, sehingga terlihat adanya penurunan. Penurunan ini terjadi karena program pembelian kembali saham atau buyback yang dilakukan perusahaan, sehingga porsi saham treasury meningkat. Total saham beredar perusahaan tercatat sebesar 15,15 miliar lembar dan tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya. Yang berubah hanyalah komposisi kepemilikannya. Dengan komposisi 85%, saham dikuasai UIH. Kendali strategis, perusahaan tetap berada pada Unilever Global, sementara investor publik tetap memiliki porsi signifikan dalam perdagangan saham UNVR di Bursa Efek Indonesia. Demikian laporan segmen pertama, kembali ke studio. Terima kasih Eka atas laporannya. Sebelum ke laporan berikutnya, pemirsa, kita akan membahas mengenai goodwill dalam laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk per 30 September 2025. Nilai goodwill tercatat sebesar 61.925 juta dan tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Jadi, goodwill ini berasal dari akuisisi di masa lalu, termasuk akuisisi merek dan bisnis kecap Bangau, yang hingga kini tetap menjadi salah satu produk andalan Unilever Indonesia. Tidak ada catatan penurunan nilai. Ini menunjukkan bahwa unit bisnis terkait masih memberikan manfaat ekonomi yang kuat dan stabil. Demikian informasi mengenai goodwill. Kita lanjutkan ke Anissa untuk segmen berikutnya. Silahkan Anissa. Terima kasih Dara. Pemirsa, sekarang kita beralih pada pembahasan mengenai non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali dalam laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Dalam laporan keuangan, konsolidasian NCI biasanya muncul ketika sebuah perusahaan memiliki anak usaha yang tidak dimiliki sepenuhnya. Namun, berdasarkan laporan keuangan Unilever Indonesia, perusahaan tidak memiliki anak usaha yang dikonsolidasikan pada tahun 2025. Artinya, tidak terdapat kepentingan non-pengendali atau NCI baik di laba rugi, laporan perusahaan ekuitas maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Seluruh aset, ekuitas dan laba perseorangan sepenuhnya menjadi bagian dari pemegang saham pengendali, yaitu Unilever Indonesia Holding BV UHI. Tidak adanya NCI juga
juga menunjukkan bahwa struktur Unilever Indonesia bersifat single entity, sehingga proses pelaporan keuangan menjadi lebih sederhana dan tidak melibatkan pembagian laba kepada pemilik non-pengendali. Itulah laporan mengenai posisi NCI pada Unilever Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan terkait transaksi pihak berelasi yang menjadi salah satu komponen yang penting dalam laporan keuangan. Kembali ke studio. Wow, terima kasih Anissa atas laporannya yang sangat menarik ini. Selanjutnya, untuk pembahasan pihak yang berelasi akan dilakukan oleh rekan kami yaitu Eka Cahya Lestari. Silakan Eka. Terima kasih Dara. Pemirsa, saya Eka Cahya Lestari kembali melaporkan dan kali ini kita akan membahas secara lebih rinci mengenai transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau Related Party Transaction pada PT Unilever Indonesia Tbk. Sebagai bagian dari Unilever Group Global, transaksi dengan entitas berelasi merupakan hal yang lumrah karena banyak layanan dan aset intelektual yang disediakan oleh induk usaha dan perusahaan afiliasi. Sepanjang 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2025, beban signifikan dari pihak berelasi mencapai Rp1.832.237, terdiri dari yang pertama biaya jasa dan teknologi global sebesar Rp78.579, yang kedua biaya merek atau tren merek sebesar Rp6.708, yang ketiga biaya teknologi sebesar Rp454.843. Beban-beban ini membentuk 74,09% dari total beban administrasi, menunjukkan tingginya ketergantungan UNVR pada jaringan global Unilever. Untuk akun neraca yang pertama, piutang pihak berelasi sebesar Rp56.222. Yang kedua, utang pihak berelasi sebesar Rp821.720.000. Manajemen menyatakan bahwa seluruh piutang diperkirakan tertagih dan transaksi-transaksi tersebut dianggap wajar karena dilakukan sesuai standar ARMS atau setara dengan pihak ketiga. Demikian laporan singkat mengenai transaksi pihak berelasi. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen perubahan kepemilikan saham. Kembali ke studio. Oke, terima kasih Eka atas penjelasan yang sangat lengkap ini. Seperti yang Eka sampaikan tadi, kita akan mendengar segmen mengenai kepemilikan saham yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Anissa. Silakan Anissa. Terima kasih pemirsa mengenai perubahan kepemilikan saham PT Unilever Indonesia Tbk selama periode tahun 2025. Berdasarkan data per 30 September 2025, komposisi pemegang saham memang tidak berubah secara total. Namun, terdapat pergeseran pada porsi kepemilikannya publik dan saham reaksi. Perbandingannya adalah sebagai berikut. Kepemilikan publik turun dari 15% pada 31 Desember 2024 menjadi 14,6% pada September 2025. Di sisi lain, saham treasury meningkat dari 0 menjadi 0,4% atau sekitar 168,7 juta lembar. Saham, perubahan ini mewujudkan bahwa perusahaan melakukan program pembelian kembali saham Wibat selama tahun 2025 meskipun total saham beredar pada 38,15 miliar lembar. Komposisi internalnya mengalami penyesuaian akibat aksi koperasi tersebut. Sementara itu, Unilever Indonesia Holding BV sebagai pemegang saham mayoritas tetap memegang 85% saham sehingga posisi pengendali perusahaan tidak berubah. Demikian laporan dari saya mengenai perubahan kepemilikan saham Unilever Indonesia sepanjang tahun 2025. Demikian laporan saya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada rekan kami Anissa dan Eka Cahya Lestari atas laporan lengkapnya. Pemirsa, dari rangkaian analisis hari ini kita dapat melihat bahwa PT Unilever Indonesia Tbk berhasil mempertahankan kinerja yang solid hingga
kuartal ketiga tahun 2025 dengan hasil lebih dari 17 triliun, laba bersih 3,3 triliun, goodwill tetap stabil termasuk kontribusinya dari merek kecap Bangau, tidak adanya NCI, transaksi berrelasi yang wajar, serta adanya program buyback. Semuanya menunjukkan stabilitas dan konsisten operasional perusahaan. Demikian rangkaian laporan kami dalam Ekonomi Update Today. Saya Tridara Puspita bersama seluruh tim reporter Insting Keuangan Nusantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada analisis ekonomi berikutnya. Selamat menjalankan aktivitas Anda dan tetap menjadi penonton setia kami.